Halo semuanya, Eh, ketemu lagi dengan channel Pak Dijoko ya. Saya berharap dan berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehat walafiat. Beberapa hari yang lalu, tepatnya mungkin 2 hari yang lalu ya, saya baru saja panen sawi putih. Ya. Nah, dan hasilnya sudah saya share dan saya bagi dalam channel saya. Ya. Hasilnya cukup bagus. Tapi di video kali ini saya tidak membahas mengenai sawi putih lagi atau sawi Dakota. Nah, yang mau saya bahas di sini dan yang mau saya sharing di sini adalah bahwa perihal manajemen lahan ya. Jadi 2 hari yang lalu itu memang panen sawi putih dan sesegera mungkin lahan yang sudah dipanen tersebut bisa ditanami oleh sayuran berikutnya. Nah, dalam rangka itulah saya akan share mengenai video kali ini. Semangat kan? Wow, bisa segede ini ya, hebat ya. Oh. Sesuai prediksi saya, setelah panen sawi putih, ya, jauh hari sebelumnya saya memang sudah membibit yang namanya Caisim ya, dan saya juga sudah share mengenai bagaimana cara pembibitan atau penyemaian mengenai Caisim dengan rockwool ya. Nah, tepat pada hari ini 2 hari setelah panen sawi putih, lahan tersebut harus saya manfaatkan untuk penanaman sayur berikutnya, yaitu Caisim yang mana sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi lahan saya tersebut hanya idle sekitar 1-2 hari ya, dan itu tidak terlalu bermasalah bagi saya. Tapi kalau sudah skala bisnis, ini harusnya tidak boleh ada idle, agar supaya apa? Setiap hari itu selalu ada efisiensi ya, efisiensi. Jadi tidak boleh ada lahan bahkan 1 hari pun nganggur istilahnya. Itu akan mengurangi benefit atau keuntungan apabila sudah skala bisnis ya. Nah, saya sedikit-sedikit juga belajar sedikit biar nanti dapatnya sedikit. Oh, salah ya. Belajar banyak biar nanti dapatnya banyak ya. Nah, saya akan berbagi pengalaman. Kali ini saya akan melakukan pindah tanam Caisim ya, sayuran Caisim. Nah, mengenai proses dan sebagainya, apa yang sudah saya siapkan dan sebagainya, mari kita lihat di lantai 2. Ayo kita ke lantai 2 untuk mengikuti bagaimana proses pindah tanam Caisim tersebut. Mari. Mari ke lantai 2, kebun terasku. Seperti biasa, namanya kebun teras, tidak gede-gede amat, kecil aja, tapi memanfaatkan lahannya secara optimum ya. Dan kita lihat persiapannya bagaimana. Ya, ini persiapan yang sudah saya lakukan ya, antara lain netpot 7 cm dengan kain flanelnya, kemudian media hidroponik saya pakai sistem wick ya. Kita lihat
Bahkan air nutrisinya pun sudah saya siapkan ya. Tandon pun juga sudah saya siapkan. Nah, ini dia bibit caisim yang sudah berumur 10 hari. Ini sudah siap dipindah tanam. Nampak bahwa sudah muncul daun ketiga dan keempat, dan bagus banget ya. Ayo kita mulai prosesnya. Ya, kita mulai proses pindah tanam caisim. Ya, seperti tadi saya sudah bilang bahwa tahapan persiapannya adalah bisa balik ya urutannya, nggak masalah ya. Tapi yang paling penting adalah bibit itu sendiri, nih bibit ya. Sudah nampak daun ketiga dan keempat dan seterusnya dan bagus banget. Ini artinya sudah siap pindah tanam. Kemudian yang kedua adalah media hidroponiknya sendiri. Nih, media hidroponiknya. Kita pakai sistem wick ya, sistem wick. Nah, kemudian persiapan air nutrisi. Saya juga sudah siapkan air nutrisinya. Dan kita cek berapa kadar ppm-nya. Nah. Kita hold. Nah. 848, nggak masalah sih ya untuk caisim. Oke. Persiapan berikutnya adalah air tandon. Kita cek juga. Delapan 22 selesai. 822 ya. Oke. Ya, sebetulnya nggak ada yang spesial kali ini ya, kecuali memang seperti saya sampaikan tadi bahwa fokusnya adalah mengenai manajemen lahan ya. Di sini ini yang saya maksud tadi bahwa ini media hidroponik sistem wick ini 2 hari yang lalu baru saya panen sawi putih. Nah, artinya baru hari ini saya bisa pindah tanam mengenai caisim, which is lahan saya ini nganggur selama 2 hari, dan ini tidak boleh sama sekali. Untuk skala bisnis ini merugikan ya, tapi karena ini masih skala rumah tangga dan sebagai latihan, 2 hari cukuplah idle ya. Oke. Saya akan mulai proses pindah tanam. Pertama, saya akan pasang yang namanya net pot sebagai tempat tumbuhnya tanaman ya. Ini saya pasang satu persatu. Sejumlah 36 titik ya, 36 titik.
Sebagai informasi tambahan ya, sistem WIG saya ini saya kombinasikan dengan yang namanya nutrisi sistem gravitasi. Ya, ini tandonnya, kemudian secara gravitasi, nutrisi itu akan mengalir sendiri secara otomatis ke sistem WIG ini. Di mana kontrolnya ada dua, satu di kran ini, stop kran ini, ya. Kemudian yang kedua adalah di sini ada pelampung. Pelampung ini adalah sistem kontrol air nutrisinya. Kalau air nutrisinya berkurang, maka pelampung ini akan turun sesuai dengan permukaan air. Kemudian ketika pelampung turun, switch yang di sini dalam posisi terbuka, sehingga air dari reservoir ini, tandon ini, otomatis mengisi dan mengalir ke dalam bak ini. Nah, begitu aliran berjalan, dia akan naik permukaan nutrisi yang ada dalam bak ini. Nah, ketika naik pada level tertentu yang sudah diatur oleh pelampung ini, maka switch ini akan kembali tertutup pada level tertentu. Ya. Nah, dengan tertutupnya switch ini, otomatis aliran nutrisi ke dalam bak ini terhenti. Nah, begitu seterusnya. Air nutrisi yang ada dalam bak ini akan turun lagi karena dikonsumsi oleh tanaman. Kemudian air akan mengalir, mengisi kembali. Ketika diisi, kemudian permukaan nutrisi akan naik lagi dan seterusnya, begitu seterusnya, sehingga secara otomatis. Dan kita akan mulai proses pindah tanam ya. Hal baru buat saya adalah jenis tanaman ini, karena saya baru pertama kali mencoba yang namanya caisim ya. Tapi saya optimis, walaupun hal baru, ini kan juga sayuran juga, dan sudah banyak referensi bahwa ini bisa dibudidayakan dengan cara hidroponik. Jadi otomatis saya juga optimis bahwa walaupun baru, tetap optimis ini bisa dipanen berikutnya. Yuk kita mulai. Jangan lupa pakai sumpit. Nah, ini hanya sampling aja. Sudah saya pindahkan ke dalam netpot ya. Ada yang berisi satu, ada yang berisi dua, nggak masalah. Ketika nanti salah satu mati, maka masih ada. Ya. Oke. Kemudian lakukan dengan cara yang sama untuk mengisi atau memindahkan tanaman ini atau bibit ini ke netpot sampai semua terisi ya. Tanaman sudah komplit dipindah ke sistem hidroponik ya.
proses pindah tanam untuk Chaisim sudah selesai. Ya. Semua tanaman sudah saya pindahkan ke dalam netpot, ke dalam sistem hidroponik. Kita pakai sistem wick. Pekerjaan selanjutnya yang lebih penting seperti biasa saya sampaikan adalah monitoring berkala. Lakukan monitoring berkala itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah cek nutrisi, baik dalam bak maupun dalam tandon. Ya. Pengecekan nutrisi termasuk antara lain ngecek kadar ppm, kemudian pH. Nah, yang kedua adalah cek kondisi fisik atau visual akar. Kemudian yang ketiga, cek kondisi fisik dan visual daun. Kenapa daun? Seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan, karena sayur ini yang dimanfaatkan, yang dipetik manfaatnya adalah daunnya. Ya. Jadi apapun itu, daun adalah nomor 1. Ya. Nah, cukup sampai di sini teman-teman, sharing saya mengenai Chaisim ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel saya ya, biar mendapatkan info-info terbaru dan terupdate dari channel Pak Dijoko. Terima kasih, sampai jumpa.